Masih kan? Rekam kan? Oke, kita mulai ya. Oke. Enggak usah kaget. Guys, balik lagi bersama kita ya, Trimas Ketir ya. Yoi. Di Isekai Coffee Shop Talk episode spesial Natal ya. Merry Christmas. Buat teman-teman yang nggak ngerayain Natal, selamat menikmati liburannya, selamat jalan-jalan luar negeri yang lagi winter ya, kedinginan, berpelukanlah dengan pasangan. Kalau nggak ada ya terserah mau ngapain ya. Jadi di episode kali ini kita akan ngebahas sebuah tema obrolan yang sensitif ya sebenarnya. Tergantung sih. Tergantung gue ngeliatnya gimana. Takutnya banyak yang tersinggung, tapi kita kan orang-orang bodoh amat ya. Bodoh amat ya. Jadi bro aja. Kita akan ngebahas di episode kali ini tentang pembajakan. Makanya Dion memakai topi bajak laut ya guys. Pirates. Oke. Jadi episode kali ini kita akan ngebahas Pirates of the Caribbean. Oh, bukan. Bukan bro. Pirates of the Caribbean itu udah nggak pantas dibahas karena Jack Sparrow-nya udah diganti ya. Udah nggak ada lagi Jack Sparrow. Jadi kita akan ngebahas masalah pembajakan itu oke apa enggak. Terus bagaimana pendapat kita bertiga tentang pembajakan? Apakah pembajakan itu oke, bagus, tidak, dengan alasan oh gue miskin, gue nggak punya duit, jadi gue ngebajak. Apakah itu pantas diterima alasan itu apa enggak? Oke, langsung kita mulai dari Mas Uca dulu. Ca, menurut lo tentang piracy atau pembajakan film-film itu gimana, Ca? Silakan. Aduh, gimana ya? Kalau gue sih, ya gini deh. Kalau gue gampang gini, gue wibu. Ya kan? Ngaku lu. Iya, ngaku lu. Oke, karena gue wibu ya otomatis jadi kalau di gue ngedukung karyanya lah. Oke. Gue respect kreatornya. Oke. Terus jadi gue ngedukung karyanya, otomatis gue beli original. Gitu. Oke. Misalnya contoh di game. Oke. Ya. Gua fans Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. Ya otomatis. Masa sih? Hah? Masa? Oh. Lu banyak fans juga kemana-mana, Cak. Banyak ya. Iya banyak, lu banyak mana aja. Ya, anyway kalau di game ya otomatis gue beli original. Oke. Gitu. Oke, emang kita udah terbiasa dengan budaya culture Indo. Karena mungkin dari zamannya dulu Nintendo atau PlayStation yang awal-awal kan pasti kan bajakan. Ya. Siapa bajakan? Oh iya. Oke. Ya kan kita udah terbiasa dengan culture kayak gitu, dulu juga nyari kebanyakan itu. Tapi sejak udah mulai masuk ke PS3 ya. PS3 loh. Dia kan PS3 juga udah mulai kebanyakan ori, akhirnya ya udah terdidik untuk seperti itu dan emang lebih enak seperti itu. Kenapa? Lo beli game ori, you take your time. Ya kan otomatis untuk lo main sampai lo tamatin. Coba kalau udah zaman game-game bajakan. Ya, tapi gua agak setuju sih dengan itu sih, guys. Jadi waktu gua membeli game-game original ya, secara nggak langsung tingkat enggak ya, jadi, semenjak membeli game-game original sejak tingkat apa namanya, tingkat apresiasi, bukan apresiasi, tingkat gue menamatkan game itu menjadi lebih tinggi. Yang tadinya kan game-game bajakan itu kan kalau gue beli kan udahlah nggak ada harganya satu game bajakan dulu, zaman dulu ya guys, zamannya gue kecil. Goceng sama 7.000. Iya. Ya kan? Jadi kan kalau dulu nggak ada harganya, udahlah nggak usah tamatin lah, susah bodo amat. Kalau sekarang 400.000, 700.000, sayang ya kalau nggak tamat ya. Jadi entah gimana caranya itu dipaksa-paksain sampai tamat. Iya, sama sampai sekarang. Kalau misalnya kita ngeliat trailer, oh nih game, oke, keren nih, ya udah beli main. Atau stage 2, stage 3, nih game sucks gitu kan, bete kan, gitu kan. Tapi kan sayang kan, akhirnya mau nggak mau otomatis ya paksain tamat, bete, abis itu buru-buru jual second. Mungkin gitu, gitu. Itu bisa gitu. Oke. Tapi juga, gue juga mikirnya gini, kalau kita beli game original kayak gue misalnya dulu Metal Gear Hideo Kojima, ya kan, otomatis gue ngedukung Kojima untuk buat game Metal Gear berikutnya. Iya. Oke. Sebentar dulu, sebelum lebih jauh kita ingetin dulu dari Dion gimana dari Dion. Iya. Tapi sebelumnya. Oh jangan lupa di subscribe. Belum. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe sama ring the bell ya guys ya. Terus ini langsung tuh sama Dion brand. Terus kalau menurut lu gimana Dion masalah pembajakan baik itu game
baik itu film Atau toys? apa itu toys gitu. Menurut lu gimana dia? Oke, gue akan ngejelasin beberapa hal yang membuat gue sebel sama bajakan. Satu, beberapa game bajakan kadang-kadang nggak benar. Nggak tamat. Bukan nggak tamat. Kalau kita mainin kadang-kadang di tengah-tengah tiba-tiba hancur. Itu ngehang atau apa itu. Ya lo expect apa? Lu beli juga Exactly. Oke. Jadi dikarenakan waktu itu Jangan marah dong, biasa aja. Emosi. Jadi kondisi waktu main di Dreamcast. CD bajak. Gila, gua nggak bisa main di Dreamcast, guys. Gamenya bajakan ada, tapi harus memakai banyak hal gitu. Akhirnya kita main, gue nggak tamat game-game yang menurut gue hebat waktu itu adalah Shenmue 1, Shenmue 2. Pas gue sampai tamat, tiba-tiba game-nya hang. Jadi nggak bisa lihat ending. Nggak bisa tahu endingnya kayak gimana. Zaman itu belum ada YouTube ya, jadi lo nggak tahu endingnya kayak apa. Terus perihal pengalaman gue nonton CD-CD bajakan. Dulu ada banyak yang CD-CD bajakan, terus kita nonton. Ini parah nih. Aduh, gambarnya hancur atau gambarnya ada bagian dari bioskop. Kayak gue udah ngerasakan ini kok kayak gini. Waktu itu gue kerasa banget tuh nontonnya Dragonheart. Sean Connery jadi naganya. Dragonheart bener ya, nggak salah ya. Terus ada adegan di mana naganya ngomong, suaranya jadi kayak kecil, terus ada orang lewat di kamera. Oh iya tuh. Masih kamera. Permisi. Gue mau lihat adegan. Zaman itu juga ketahuan umur nih. Waktu itu ada namanya Laserdisc. So Laserdisc itu gambarnya sama covernya salah. Enggak. Gua kurang setuju. Setahu gua Laserdisc itu ada real semua ya? Setahu gua Laserdisc itu tidak ada bajakan, guys. Setahu gua ya. Adanya itu kalau orang nyewa salah balikin cover. Salah film kali. Sama ini salah. Tapi setahu gua Laserdisc tidak bisa dibajak. Setahu gua. Wujudnya kayak piringannya agak gede pasti. Dan itu ada tulisannya di situ tulisannya Godzilla. Gue nonton Godzilla. Gue ngarepin nonton Godzilla kan. Gue setel, pas masuk, kleng, kok filmnya The Fly. The Fly yang dia masuk ke dalam mesin terus lalat itu kan. Betul. Gue masih ngarepin film Godzilla nih. Tapi ya akhirnya gue traumatis nonton film horor. Be afraid. Be very afraid. Jadi lo ada 40 menit lebih gitu, Godzilla kapan keluar? Gue mengharap. Kalau yang mau lo bilang Laserdisc nggak ada bajakan, apa yang terjadi di situ? Gue ngerti itu. Mungkin enggak bukan guys, mungkin gini guys, ada yang minjem nih Godzilla sama The Fly ya, mungkin ya guys ya. Pas dia mau pulangin, dicabut pelan-pelan, dipindahin. Mungkin loh, gue nggak tahu ya. Siapa tahu ada teman-teman nih saya kayak yang iseng, gue kan nggak tahu. Terus buat teman-teman yang nonton jangan lupa langsung ikutan komen pengalaman kalian mengenai bajakan, baik itu film, baik itu toys, baik itu game, baik itu komik ya. Ada komik bajakan tuh. Raja Wali Graffiti, Dragon Ball-nya digambar, men. Betul. Digambar sama orang. Dragon Ball-nya digambar, men. Ini kok Gohan jadi pacaran sama orang lain? Oh my god, gambarnya potongan-potongan dari yang lain terus digambar ada karakter-karakter baru, men. Gila. Itu juara banget, gua sampai bingung. Ini kayak gambarnya dibikin sama orang. Gua waktu itu belum tahu itu bajakan kan. Ini kayak gambarnya dibikin sama orang yang salah apa orang yang beda apa gimana nih? Karena pandai lagi jadi rusak ya panelnya. Dan gua taunya setelah gua udah SMA gua baru tahu ternyata yang gua baca waktu gua SD itu bajakan goblok. Asli itu kejauhan. Tapi transcend ke Naruto akhirnya ada bajakannya juga. Ada suatu komik namanya Naburo. Boruto kali. Sorry. Bukan Boruto. Naburo. Nggak tahu gua apa itu. Nah itu bajakannya. Anjing. Boruto kali ya? Atau mungkin Boruto jelek aja, tapi bukan bajakan. Ya ini ada Naburo, itu komik tebel gitu, isinya lanjutan Naruto. Dia punya anak. Emang punya Boruto namanya? Tapi bukan Boruto. Naburo. Check it out. Jadi kita kayak what if kali ya. Iya what if, dia orang Indonesia yang buat. Itu semua buku tebel gitu, gue ngeliat ceritanya kok nggak sesuai deh. Oke. Apakah itu termasuk bajakan atau itu kreatif? Nggak tetap bajakan karena dia mengambil esensi dari Naruto asli ya kan. Kecuali dia bikin karakter sendiri, itu lain cerita. Ya sebenarnya sih kalau gue bilang, menurut gue tuh hitungannya gini, kalau oke, lo suka sesuatu gitu, terus emang susah dapetnya gitu. Mungkin karena emang di Indo gak dijual atau misalnya kayak gue suka anime apa, gue mau DVD-nya atau Blu-ray-nya atau ada.
Kamen Rider. Ya kan susah gitu kan, emang ya mau harus dari luar dan oke, gue bisa ngertiin kalau misalnya gue gak ada duit gitu. Enggak, jadi lu berdua, gue tanya ke lu berdua ya langsung ya. Jadi lu berdua setuju nggak dengan paradigma atau dengan pernyataan gue nggak ada duit jadi gue nonton bajakan? Setuju nggak? Atau gue nggak ada duit jadi gue beli KW? Atau gue nggak ada duit jadi gue baca di Gramedia, nggak beli? Baca di Gramedia tuh menurut gue nggak bajak loh, ya kan? Soalnya kan diplastikin, dia tidak bilang ini sampel buat dibajak, ini sampel buat dibaca. Ya gue ada temen gue baca 3 buku di Gramedia. Nah jadi dengan alasan gue nonton di situs bajakan karena alasan gue nggak ada duit buat langganan Netflix, lu setuju nggak dengan orang-orang itu? Kalau zaman sekarang nih, zaman sekarang, jelas tidak. Kenapa menurut gue tidak? Kenapa menurut gue tidak? Karena zaman sekarang itu udah gampang. Iya, semua. Ya kan? Mau suka apa? Ultraman, Kamen Rider udah ada gratisnya di YouTube. Kamen Rider nggak ada. Apa? Itu yang gue mau ngomongin. Apa? Jadi ada beberapa orang-orang yang pengen, tapi dibatasi. Contoh Kamen Rider tidak ada reels. Gua nggak tahu sekarang ya benar apa enggak. Shinomori nggak masukin ke Asia. Toei-nya nggak masuk. Toei masuk di YouTube. Tapi Toei yang Shinomori nggak ada di YouTube-nya, ya kan? Mungkin Toei-nya yang Toei pegang sendiri mungkin oke. Dan Toei nanya ke Toho, misalkan boleh nggak nih? Toei nanya ke Shinomori. Apa kayak cari YouTube yang Jepang, kayak nonton langsung Jepang banyak kok, cuma lo nggak bisa ngerti artinya aja. Nggak ada. Gak ada. Ada gue nonton Kikaider gak pakai teks. Ya itu Kikaider. Karena itu Kikaider tuh bukan Kamen Rider, bro. Karena Kamen Rider. Nah, jadi ada beberapa orang yang mau menonton tapi terbatas oleh masalah mereka nggak mengizinkan di luar. Ya, mereka maunya ya nonton di bajakan. Ada beberapa yang kayak gitu. Gua menurut lu mereka salah nggak? Salah. Lo nggak dapet ya udah, lo kehitungannya lo seperti sesuatu yang nah itu lo barusan tadi lo barusan ngomong kalau menurut gua secara pribadi ya udah, lo nggak dapet ya udah, ngerti gak? Kayak misalnya gini, gue nungguin ada Ultraman yang seri spesial atau nongol di Ultraman Connection, atau kalau mau nonton episode web itu harus bayar. Gue gak mau bayar, ya udah gue diem aja, gue nggak nonton, gue gak maksa, gue gak nyari bajakan. Atau 6 bulan kemudian diputar di YouTube juga. Download gak di torrent atau situs-situs sejenisnya? Lu karena kalau gue gak FOMO, gak fear of missing out. Jadi gue ya udah gak apa-apa, gak dapet itu gak apa-apa. Lu cuek aja ya. Gue paling nyari yang emang ada di officialnya. Mau nonton misalnya ada pilihan kayak sekarang anime apa, misalnya lagi tren apa, ada di Muse, ada di mana, Lu nonton situ aja udah cukup. Gak perlu semua gue harus lihat, gue kejar, gue tonton. Zaman sekarang tapi tetap aja ada beberapa yang tidak. Paling kalau gue iseng bosen, gue pengen tahu ceritanya segala macam. Buka aja wiki, baca beres. Jadi nggak nonton juga ya? Nggak maksa. Gue nggak maksa kalau gue. Tapi kalau emang ada banget yang gue suka, gue akan nyari caranya gimana gue dapat itu secara official, atau kalau perlu ya udah gue nabung, ya udah gue beli aja, gitu. Gue beli aja, gitu. Misalnya itu penting ya guys, itu penting guys ya. Jadi misalnya kayak Ultraman Z gitu. Oke, gue dapat misalnya episode 1 emang karena Blu-ray gak lengkap nih, karena misalnya ada cuma yang awal doang. Ya udah gue dapat itu, gue nonton itu, terus selesai gue nonton itu, gue gak tau endingnya kan, itu gue baca wiki beres. Ya, jadi episode 1-nya lu tetap ngambil yang gratisan, tapi resmi. Episode 2 3-nya karena lu nggak dapat ya udah lu baca wiki aja gitu kan. Maksud gua ya udah gua gak terlalu maksa untuk harus kayak gitu. Ya amin, adanya di YouTube itu sendiri aja. Gandam semua udah banyak di YouTube kan ya. Iya. Mercury gratis juga YouTube. Mercury gratis. Terus di Gundam Info contohnya, itu diputar semua sekarang. Iya. Sampai double Zeta diputar ya. Double Zeta, MS08, rerun semua. Kecuali Zeta Movie sih. Zeta Movie enggak nih. Udah nonton TV serinya kayak 50 episode kurang lengkap aja. Lo harus nonton movie-nya lagi. Ini kurang. Oh my god. Udah 50 episode itu sebenarnya Gundam jelek pula lagi. Maaf ya. Maaf. Jangan apa-apa selera. Netflix atau apa? Netflix ada animenya juga, ada apa juga. Terus ada Crunchyroll juga diskon. Crunchyroll lagi. Diskon dan murah-murah ya guys. Crunchyroll itu lu mau anime apapun semua ada, dan license-nya mereka banyak banget kan. Iya. Terus juga kalau kayak gue yang Ultraman Connection, gua nggak bayar. Ya udah gak usah bayar, udah nonton. Kalau gua sih kemarin, ini gua cerita sedikit ya guys ya. Kalau gua cerita sedikit ya. Jadi kemarin itu gua sempat mau nonton Gator Go.
Getergo itu Getrobogo. Ya. Getrobogo itu gue cari di yang situs berbayar. Tidak ada semua. Exactly. Terus tapi itu tidak menjadi sebuah pembenaran buat gue untuk nonton bajakan. Tidak menjadi. Gue tetap mencari ke situs Jepang, ke situs Eropa. Gue tetap cari kalau udah bayar ya bayar. Yang gratis. Pertama. Nggak, bayar dulu. Bayar dulu. Gue langsung mau bayar aja dah nggak pusing karena pikiran gue kalau langganan di Getergo misalkan 15 episode, 20 episode paling juga 3 hari gue kelar. Kan? Jadi gue bayar aja yang buat sebulan. Kalau nggak kalau lu mau licik, kalau lu mau pinter, lu ambil aja yang trial 3 hari. Lu kelarin 3 hari terus lu unsubscribe ya kan? Sorry, gue gak bermaksud jahat. Itu emang kayak gitu sistemnya. Gue ngelakuin itu. Itu loophole-nya. Kayak orang-orang yang main game daripada ngebajak dia main speedrun. Kayak itu yang bisa dibalikin gamenya apa yang? Iya tes demo-demonya. Bukan demo, game full version. Lu bisa 3 hari lu coba kalau lu nggak itu kan sama bule-bule ditamatin. Iya, tamatin seharian langsung. Gua coba nyari situs berbayar ternyata nggak ada juga guys. Jadi dari situ gua tanya sama temen gua, ada namanya Jonathan. Si Jonathan. Gua tanya, "Jon, nonton anime di mana nih?" Gua mencoba ya. Dia bilang ada nama situsnya apa. Gua nggak mau nyebut, soalnya kan pembajakan kan. Situs haram lah. Haram. Gue coba lah guys ya, kan gue buka nih situsnya kan. Gue cari Getergo di search-nya. Begitu gue masukin mouse gue ke search, klik enter, baru aktivasi kolomnya doang nih. Klik enter ya. Belum ketik nih. Udah keluar pop-up Shopee. Udah keluar pop-up nih. Set. Oh iya. Udah gue close Shopee-nya. New tab-nya gue close. Set. Gue klik G, baru klik huruf G. Set, keluar lagi Shopee. Gue close lagi dong. Set. Gue klik Getergo, enter. Thread. Kebuka dong layarnya dong. Semua getter ada tuh, ya kan? Termasuk Getergo. Begitu mouse gue kebawahin ke Getergo, langsung tekor lagi Shopee. Iya, kalau dong. Itu dia males kan close nih. Close ya. Pas lu klik Getergo, thread kebuka Getergo episode 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Gua klik episode 1. Thread keluar lagi Shopee. Udah dong. Gua balik lagi ke tab yang Getergo episode 1 nih. Ternyata kan disuruh pilih proxy kan. Mau nonton dari web yang A, B, C atau D, ya kan? Gue klik keluar lagi Shopee. Ya kan? Udah dong, abis itu langsung gue nggak klik. Gue tutup laptopnya. This is too much fucking effort, man. Sama. Asli. Too much fucking effort. Gue pernah juga kayak gitu kan, adek gue gitu kan, nih ada nih di sini channel ini. Oh ya udah deh, gue coba, gue buka. Gue tuh kayak gitu baru klik iklan 3 kali tutup. Lo klik iklan 3 kali tutup, nah, udah gak pernah. Nah ya bayangin lo klik iklan terus-terusan tuh sama harganya lo beli sebulan. Dan ya guys, terlepas dari sama harganya dengan beli sebulan tuh waktu ya. Dan waktunya kerjainnya itu kan nyebelin. Selain itu juga ya, semua website yang keluar itu website phishing guys. Hati-hati juga dengan akun-akun lu. Keamanan PC lu gimana? Keamanan Macintosh lu gimana? Kalau Mac-nya lu atau PC-nya lu dengan keamanan yang tidak diupdate dengan security yang nggak bagus, lu nggak pernah update OS, nggak pernah upgrade si Chrome-nya atau Safari-nya, bisa-bisa lu kena phishing. Lu mau ngirit yang sebulan cuma $15, 150.000, malah lu kehilangan database kartu kredit lu atau apa, email lu dihack. Itu nggak worth banget men. Jadi gue langsung ini keluar terlalu banyak gini, gue langsung oke, bye, tutup laptop, bye. Sebenarnya gini, kayak gue ada temen gue gini, dia misalnya dia demen apa gitu, misalnya dia demen Gundam Zeta deh misalnya. Nggak ada yang demen Gundam Zeta, dia doang. Dia doang yang demen Gundam Zeta. Ya udah. Misalnya ada. Atau temen gue beli di DVD collection-nya. Tapi dia nggak sentuh sama dia. Dia download bajakannya. Dia nonton yang bajakannya. Gue masih bisa mengerti. Nah, gue bisa ngerti yang kayak gitu. Kalau dibilang dia bajak enggak, dia punya originalnya. Dia nggak mau CD-nya scratch. Itu kolektor sih gue bilang. Gue ngerti pola pikirnya. Tapi gue tidak membenarkan, tapi gue memaklumi. Iya, akhirnya kan ya udah lo udah beli gitu, maksudnya gitu. Kadang-kadang ada yang kayak gitu juga. Gitu. What's the point? Maksudnya karena dia mungkin ini nggak boleh, pinggirnya nggak, sealnya tetap ada. Ya oke, gua mau dibuka. Oke. Ada loh kolektor kayak gitu. Ya. Ada yang punya fotobook cewek itu tuh nggak dibuka-buka tuh. Yang sama spray kasurnya nggak dibuka sama sekali. Ini spraynya kan sama ada sarung bantalnya kan, sarung bantal anime itu kan. Nggak lu buka. Enggak. Takut lo kotor. Ya udah nggak apa-apa. Gue bisa maklumin.
para kolektor seperti itu. Oke. Ya kenapa lu ngomong kenapa? Nggak, ini anyway itu kan mainan ya. Kalau kita ngomong bahas mainan juga dulu ada teman gue yang koleksi semua G.I. Joe. Terus dia mainin satu G.I. Joe kakinya patah, tangannya patah dan segala macam. Akhirnya dia menutupi semua itunya. Jadi beli, taruh di itu nggak mau dibuka sama sekali. Sampai pada akhirnya dia beli satu wujudnya mungkin bukan bajakan ya. Gue nggak tahu tuh wujudnya apa. Tapi itu mukanya diganti dengan salah satu karakter dari G.I. Joe. Jadi dia mainin itu. Jadi yang bagus tetap disimpan, dia cuma mainin yang versi jeleknya. Iya. Gue juga mempertanyakan hal yang sama. What's the point? Tujuannya lo beli itu untuk lo mainin. Ya kalau emang lo patah-patah lo cara main lo harus hati-hati lah. Atau lo koleksi kayak gini gitu. Ini aja dalam kaca aja ya guys ya. Ini ya dalam kaca ya, kemarin ada gempa, ada satu jatuh ya, itu ada yang patah tuh di belakang. Ada yang patah, Black Ox. Yang Black Ox yang pasangan tuh jadi jatuh terus dia patah tangannya. Ya udahlah, maksud gue namanya koleksi ya, pasti patah ya. Ada resiko lah pasti. Iya. Nah, kalau temen gue di sini ya makanya jangan dibukain dari boxnya. Enggak loh, kalau kita bicara kayak gitu sepatu nggak dipakai juga rusak kan? Iya kan? Ya, tapi oke, itu cara barangnya. Nah, kembali lagi ya, intinya gue masih maklumin karena dia beli ori, ngerti gak? Dia tetap beli ori, ya udah nggak apa-apa gitu, ya udah silakan gitu. Bagi gue tuh, kalau bagi gue adalah lo respect gak gitu, lo suka gak? Karena menurut gua aneh, ini menurut gua ya, terserah kalian mau ngomong apa ya. Kalau bully aja, lu bully aja. Komen. Terserah lo mau ngomong apa. Ya kalau lo suka sesuatu, lo bener-bener demen banget, lo bahkan sampai ngomongin, lo besar-besarin atau lo bangga-banggain, tapi lo gak respect, lo gak apresiasi kreatornya, karyanya atau produknya, buat itu exactly my point sih. Jadi kalau menurut gua nih, kalau lu nonton bajakan atau lu beli barang bajakan atau lu beli komik bajakan atau apa, itu sama aja sebenarnya lu tuh nggak respect sama kreatornya. Lu mematikan industri itu sekarang sendiri. Kalau lu misalnya lu buat karya, terus sekarang lu dibajak, lu seneng nggak? Gua sih enggak dong. Gua enggak. Pasti gua enggak dong. Apalagi kan gua desainer kan. Dan kondang. Gue udah capek-capek kerja, gue gak dapet duitnya. Gue mau ngasih tahu pengalaman gue karena gue sempat kerja di game developer. Salah satu game yang kita buat pernah dibajak. Dalam satu hal dulu gue bangga. Gue bangga karena akhirnya ternyata dibajak. Ada yang bajak game gue. Gue juga bangga kalau poster-poster gue atau desain gue dijiplak orang. Tandanya gue di mata mereka trendsetter kan. Tapi di saat mereka menghasilkan duit lebih banyak dari gue, gue kesel. Gue kesel tuh. Gue bete banget tuh kalau kayak begitu tuh. Bangsat gitu kan. Bajak bisa dapat duit lebih banyak daripada gue yang buat sendiri. Sama ibaratnya waktu kita kecil di kelas, gue nyontek dia, gue lebih bagus, dia bete sama gue. Iya kan? Anjay. Pengalaman kedua gue kan gambar. Dan gue suka sama yang tokusatsu Jepang lah, apalah. Jadi kalau gue masa Honto nih. Honto. Suga. Wibu. Jadi kalau gue udah gambar-gambar gitu kan, emang gue seneng yang gambar karakter-karakter ya, Megaloman lah, Ultraman lah, apa. Gue gambarnya bagus-bagus gitu. Terus tiba-tiba suatu hari gue ngeliat di Tokopedia ada gambar gue di situ. Dijadiin kaos ya? Dijadiin kaos. Ini Megaloman juga. Enggak ya itulah, akhirnya gue jadi pengalaman untuk lo bentukin gambar apapun. Ini pengalaman juga bagi orang-orang yang udah gambar. Tolong gambar, kasih watermark di situ untuk kasih atau gambarnya waktu lo posting jangan yang high res. Kalau res aja. Atau nggak gini, kayak gini, gue mikir misalnya gini orang, kayak misalnya, gue suka mainan gitu, gue suka misalnya mainan Ultraman gitu. Tapi ada Ultraman mainan mahal banget, ya udah gue paksain, gue nabung, bela-belain dapetin itu. Gitu. Daripada misalnya, nggak apa-apa juga sih, gue nggak mampu beli mahal, gue beli yang murah. Kan banyak pilihan, mainan juga banyak. Gitu kan. Ya udah nggak apa-apa lo beli yang itu, tapi ya ujung-ujungnya lo pasti ngincer yang itu kan. Ya udah. Sabar, kejar itu. Ya itu yang masalah. Gitu. Daripada gini, maksud gue ini anehnya gini, ada orang bilang gini, gue suka misalnya dia hot banget. Gue panas gue emosi misalnya gini, ada orang bilang gitu, gue suka Kamen Rider Black gitu kan. Kamen Rider Black keren gitu segala macam. Mainannya tapi mahal ya karena keren kan. Nggak kalau mahal terus lu nggak sanggup beli, ya udah
Gak apa-apa itu lo. Tapi bukan berarti mainannya jadi jelek dan jadi overpriced. Nah, itu juga salah satu contoh. Dan itu bukan menjadikan sebuah alasan untuk lo membeli barang bajakan. Kalau menurut gua ya. Nah, iya. Lo terserah mau menilai. Lo apa ngomong gitu karena lo banyak duit aja. Terserah lo mau ngomong gitu atau apa. Bro, kita nabung ngejar apa yang kita suka. Enak aja lu bilang banyak duit. Nabung, bro. Kerja sampai pagi buta. Kadang-kadang kita bahas Super Mie doang. AC nggak nyala. Panas sendiri dia. Ya, karena kayak hemat listrik, matiin lampu. Gue mikirnya kayak kan lucu kalau misalnya kayak gue mendewakan sesuatu, gue suka sesuatu, terus abis itu misalnya istilah kasar ya karena itu pricey, justru harusnya gue seneng dong. Pricey berarti kan dia punya nilai, dia tinggi, dia terkenal, dia sukses, ya kan? Yang gue suka itu gue support dan emang dia tuh levelnya tinggi. Gitu. Nanti sampai bukan kejadian kacangan. Nanti kejadian kayak waktu itu inget gak di Indonesia pernah kejadian di Blitz Megaplex atau bioskop serupa tuh yang ada film-film masuk dari Jepang, terus ada orang Indonesia yang nonton terus dia pakai handphone dibajak. Terus hari pertama itu langsung dimasukin ke Facebook, terus langsung filmnya diturunin, terus dari pihak production house-nya langsung bilang kita kedepannya nggak akan mau menayangkan film begini lagi karena Indonesia itu penonton Indonesia terkenal ngebajak gini. Pernah kejadian di Indonesia filmnya waktu itu apa gue lupa tuh. Kalau nggak pernah juga orang bahkan dulu di YouTube Ultraman Connection ada Ultraman Live. Terus cuma itu gara-gara lagi acara live itu kan langsung tuh streaming kan, itu langsung direkam terus langsung ada dipasang di YouTube orang-orang lain gitu segala macam. Ada juga yang nonton konser ngomong gini, dia nonton konser terus dia pakein live gitu kan, terus dia masukin ke YouTube. Gue lupa itu live apa itu dia rekam terus dia upload ke YouTube, terus dia bilang gini, ini nggak boleh nih pembajakan segala macam, ada yang komen gitu kan, terus dia bilang lah. Apa bedanya sama gue beli barang terus gue mau nonton berkali-kali? Ya lu beli barang lu mau nonton berkali-kali nggak apa-apa. Itu hak lu. Itu kan pribadi satu mata kan. Tapi saat lu siarkan itu buat orang lain itu kan lu sudah menyiarkan. Ya kan? Ya dapat duit juga dari penyiaran itu juga. Itu udah pembajakan sih gitu kalau menurut gue ya. Dan teman-teman boleh percaya boleh enggak ya? Kalau kita terus melakukan hal-hal seperti ini, baik membajak hal-hal kecil, hal-hal besar dari video, dari game, dari komik, dari toys, itu sama aja secara nggak langsung. Menurut gua ya, sorry kalau gua salah ngomong. Menurut gua itu sama aja lu sebenarnya sedang membunuh industri yang lu cintai. Nah, itu dia. Kalau lu ngerasa itu spesial, kalau lu nganggap apapun yang lu suka itu spesial, ya dukung lah. Iya dong. Gitu doang. Karena kan PH itu maker itu bisa bikin terus kalau ada support dari kita. Support dari kita tuh apa sih? Ya duit, ya kan? Cara kita ngasih duit kita ke dia tuh gimana sih? Ya udah kita beli barang original, jangan beli Bandai KW, jangan beli Daban, tapi belinya Bandai, ya kan? Belinya jangan yang Bendy. Devil Gundam gue bentuknya pretot-pretot. Enggak, terus tangan sakit semua. Sakit semua. Gua tuh susah. Kok tahu? Pernah beli ya? Dikasih. Itu ya oke. Ya nah, gimana? Kita beli semua pengalaman juga. Bukan, kita beli sekedar pengen tahu Ya, anjing, bohong banget bangke ya kan? Nah, tapi gini, ada satu hal yang gua gimana ya, susah untuk gue utarakan juga. Jadi pembajakan ini kadang-kadang membuat kita supportnya belakangan. Kayak contoh, ada satu komik yang nggak muncul di sini. Yang nggak muncul di sini dikarenakan tidak muncul di sini. Ya. Terus akhirnya dia nonton di bajakan. Nonton bajakan, tapi pas dia akhirnya suka sama tuh komik, suka dan seneng dan menjadikan itu kekaguman yang luar biasa, akhirnya dia beli originalnya. Iya, gua kasih nih. Lo tau komik Berserk dong? Yes. Kentaro Miura. Ya. Gua mau nyari komiknya lokal nggak ada. Ya. Itu nggak mungkin masuk. Nggak mungkin masuk karena gore dan explicit sexual content, ya kan? Filmnya juga nggak masuk. Baru ada di Netflix belakangan ini. Terakhir tahun-tahun. Tapi, ya gitu lah. Tapi komiknya gue nyari. Akhiran, gue juga nggak mau beli yang bajakan. Ada yang bajakan komiknya. Ada. Gue nggak mau. Gue beli yang original. Gue beli yang Dark Horse original, yang 18 plus, jadi konten eksplisit, tidak disensor sama sekali, kalimatnya juga tidak ditranslate sensor sama sekali. Gue beli itu, gue impor dari UK, lengkap gue. Karena gue support, gue suka Kentaro Miura. Sampai detik terakhir udah almarhum tuh gue sampai aduh ya ini gimana, tapi ya gue yakin itu lain cerita. Masa gila orang udah mati masih lo bajak, gila lu kurang jahat. Nah itu gue beli itu udah ada kali dari zaman ada kali dari 10 tahun lalu gue beli setiap kali, tapi karena
karena itu dari UK, gue kalau setiap kali mereka rilis satu buku gue import kan mahal kan? Gue setiap 4 buku, 5 buku, 4 buku, 5 buku gue beli. Ya lo kan dikit-dikit kan, jadi ongkos kirimnya gue sekaligus, karena kan 5 buku masih 1 kilo, ya kan? Nah, kayak gitu guys. Kalau nggak, again ya, bukan dikarenakan banyak duit juga. Ya, gua nabung gitu. Iya, ini nabung. Ya, sebenarnya oke kalau lo kayak tadi pembajakan ngebantu lo untuk akhirnya mengapresiasi, jadi respect ngejar yang asli, it's okay maksudnya akhirnya memacu lo untuk akhirnya kesono arahnya. Tapi guys, obrolan kita di sini guys, kita nggak ngejudge kalian ya. Bukan berarti kalian ini pendapat kita. Ini ngejudge diri sendiri. Bukan berarti kalian yang suka nonton website Indo itulah 121 haram itu. Ya, website haram itu berarti kalian salah ya? Enggak juga. Mungkin kalian punya alasan tersendiri. Kalau kalian punya alasan dan pengen kita bahas di sini, silakan langsung di komen aja. Gua mungkin begini, mungkin begitu, makanya gue begini, makanya begitu. Silakan aja, nanti kita akan menghakimi kalian. Mungkin hitungannya mereka menabung kesukaan gitu. Gue nggak tahu juga ya apakah itu salah apa enggak. Tapi kalau misalkan waktu itu kita mau main game cuma 5 ribuan, gamenya bagus, gamenya jelek, gamenya apa, itu kita komentar gitu. Nah itu dia gitu. Jeleknya jadinya kan lo jadi dapat gampang ekspres, entah itu bajakan atau murah-meriah atau gimana. Akhirnya lu tidak respect, tidak apresiasi karya yang akhirnya semua lu bisa banding-bandingin, ini gampang, ini jelek, ini sampah. Kayak lu bisa buat aja. Marah lah. Marah mulu nih. Ya. Udah tua gua. Maksud gua kan akhirnya kan kesannya kayak ya udah terlalu banyak, gampang menyepelekan. Iya kan, gak ada respect. Kalau sekarang gua untuk masalah game lebih gampang lagi guys. Jadi gua kalau misalkan game ini kemahalan, gua tunggu. Iya. Ada sale ya kan? Ada sale. Ada Black Friday, Christmas sale. Iya kan? Lebaran sempet juga Lebaran sale, ya kan? Terus Halloween sale, biasanya game-game horor tuh Halloween sale kenceng tuh, kayak Resident Evil, ya kan? Kayak Dying Light, itu semua tuh diskon gede-gedean tuh. Game dari 400.000 bisa sampai 90.000. Enggak, sekarang juga ada subscription itu kan, PS sama PlayStation yang setahun dapat game apa? Bukan gitu. yang setahun itu udah pasti dapat. Ada yang dulu sih, jadi lu game-game yang di first release bisa langsung dapat. Bisa langsung main langsung. Iya, yang Xbox juga ada, ya kan? Jadi sebenarnya lu nggak usah. Iya, maksud gua udah kurang gampang apa zaman sekarang. Dan kalau lu pikir-pikir ya, budget itu lebih murah jauh daripada lu beli. Kayak lu ambil PS5 yang plus, yang PSN Plus yang paling murah. Harga gamenya yang gratisannya, yang bundle gratisannya kan tuh banyak banget tuh. Kalau lu pikir harga satu gamenya 200.000 aja ya, harga PS5-nya udah ketutup gratis. Iya juga, lu dapat game sebanyak. Iya gitu. Iya memang, jadi ya udahlah gitu kan. Udah. Enjoy aja gitu. Kalau gua. Gitu, kalau menurut gua sih gitu ya. So basically ada dua hal yang kita bisa lakukan dari pembajakan ini. It's there. It is udah ada di sana gitu. Lebih ke mental sih ya. Ya balik lagi ke arah si kitanya sendiri, mau nggak kita melakukan hal itu. Kalau misalkan iya, ya alasannya paling yang pertama tadi, misalnya Kingdom Miura, mungkin Berserk. Gue tahu itu sorry to say dari bajakan. Karena gue baca bukunya, anjir ini buku keren banget gitu loh. Oh itu. Ada keinginan untuk beli. Kita bahas itu sendiri bisa 1 episode, bro. Ya, mungkin lebih dari 1 episode, jangan. Kalau kita mau tahu berikutnya mau kayak gimana, ya supportnya tentang 1 episode itu atau 1 genre Berserk itu sendiri, ya lu support tuh dengan beli. Iya, pokoknya bagi gua kalau misalnya ada orang ngedewa. Kan ada tuh Figma palsunya tuh kan. Iya. Waduh, wadidaw, muntah darah bro. Jelek banget. Ya intinya lu mendewakan sesuatu, lu suka sesuatu, ya udah tolong respect, kasih ke kreatornya, simple as that. Gue juga mikirnya kalau posisinya dibalik, gue digituin, gue juga gak mau. Terus juga kalau kasarnya lo tetap masih ngotot misalnya apalah dengan alasan apa, ya menurut gue ya lu cuma egois. Ya, gitu aja. Lu mencari pembenaran diri sendiri untuk melakukan pembajakan, misalkan dengan alasan membenaran ada duit. Iya kan? Atau misalkan di sini barangnya nggak masuk. Ada Gundam di Uniqlo. Dulu, ingatnya dulu kita ke Singapura. Enggak ada. Tidak pernah terjadi apa-apa. Gua mesen dia ke Singapura untuk beli Uniqlo Gundam. Sampai pada akhirnya muncul di sini. Terus kita ngomong. Terus kita muarah. Kok gitu gue nunggu aja ya. Kita ke Singapura, bro. Kita ke Singapura. Dia ke Singapura. Jadi kebayang ya guys betapa tajirnya teman-teman saya ini ya guys. Hanya itu juga untuk baju guys ke Singapura guys. Itu juga dikarenakan
kita ada duit waktu itu kan, dan Singapura ada murah-murahnya. Gua Uniqlo belum sampai di sini juga. Gila kalau dipikir-pikir ya kalian hanya untuk baju doang sampai ke Singapura. Kalau nggak aja. Mana bro, nggak ada lu. Ngaco lu. Amin lah, kita udah intinya gini, kalau kita mau beli kaos-kaos yang temanya yang kita suka, misalnya harus kaos Lotus gitu. Atau kaos Majinga atau apa. Kayak kemarin kita baca lagi. Kita bicara masalah kaos. Waktu kemarin Steve yang jalan di Bangkok kan, gua ada toko satu yang jualan baju-baju Gundam tuh. Gua bilang kan ada yang bilang, "Opa, tek opa." Langsung gua bilang apa? Ini baju palsu. Oh ya. Non license. Ya. Gua nggak mau balik. Gua nggak mau balik. Gua nggak mau ngambilin. Walaupun kalau gua ambilin sebenarnya itu jadi duit buat gua kan. Hati gua nggak enak bro. Nggak serius. Hati gua nggak enak. Lo pernah ketemu yang nyanyi Voltus? Iya, itu lain cerita. Maksud gua bukan itu juga, tapi kayaknya gimana ya? Opening apa ending? Ending sama open. Endingnya Ichiro Mizuki. Gua pernah ketemu, tanda tangan langsung. Mizuki endingnya. Terus sama Hori Mitsuko juga. Tapi bukan itu, kita nggak bahas itu ya. Intinya adalah yang waktu kemarin anjing. Yang waktu kemarin satu toko itu kan yang gue disclaimer berapa kali kan. Ini barang KW. Kalau mau cancel nggak apa-apa. Gue ngerti. Walaupun sebenarnya itu menghasilkan duit buat gue. Ya, tapi beda ya di dunia art ya. Di dunia art itu misalnya commission. Misalnya Dion beda. Itu beda. Commission itu beda. Dion kalau gambarin Voltus itu beda. Lu bayar Dion dan Dion. Tapi hasil yang dia lakukan untuk jadiin kaos dan segala macam bukan urusan gue. Iya. Itu salahnya dia. Salahnya dia, dan kalau ada yang beli ya udah urusan lain. Itu gambar gue iya, tapi kalau misalkan dia yang membuat itu menjadi komersil bukan lu, orang itu. Mengkomersilkan gitu kan. Nah, jadi intinya kalau menurut gue sih balik lagi ini lebih ke mental sih ya. Iya, mental. Kalau memang mentalnya ngerti IP gitu, pasti dia ngerasa gue nggak mau kalau nanti mungkin suatu hari punya karya gue diginiin. Iya, gitu mungkin dikarenakan satu hal ya, gara-gara dulu masukkan film bajakan lah, game kita bajakan. Kita terbiasa dulu kecil. Jadinya kita harus mengubah budaya itu agak susah sih. Dari ya sampai sekarang ini ya, ada orang-orang kalau ada game gratis pasti mau beli. Tapi kalau ada game bayar, handphone aja. Ya orang-orang kita. Iya. Ada di handphone aja, ada game bagus nih, bayar. Oh, oke. Iya. Kalau gue ya kalau memang bagus banget ya udahlah gue nunggu diskon gitu. Atau gimana caranya dah, pokoknya beli dah. Gitu. Jual ginjal kayak gitu. Atau kayak gue wah Ultraman Connection nggak mau, ya udah nunggu dulu di YouTube. Oh ternyata ini bagus, gue cuma nonton episode 1 doang. Episode 2 nya gue beli yang bayar. Ya, atau kalau emang bisa dibeli dan kita nggak sabaran seperti yang dia lakukan waktu di Singapura. Gitu lagi, dibawa lagi. Pesan aja lagu langsung. Kalau kita sabar dikit kayak Uca gitu kan ada masuk sini ya. Iya, ya udah gitu aja sih. Oke guys, jadi itu obrolan kita di episode kali ini ya guys ya. Itu pendapat gua pribadi, Dion pribadi, dan Uca pribadi mengenai pembajakan ya, mengenai pembajakan. Jadi sekali lagi ngingetin teman-teman yang nonton, kita tidak ngejudge kalian yang nonton bajakan, itu nggak masalah buat kita. Dosa-dosa lu ya kan. Ya pokoknya itu urusan lu lah, gua nggak pusing. Cuman ini pendapat kita. Mohon maaf nih kalau kita menyinggung kalian, karena memang sengaja dibuat sedikit eksplisit biar kalian tersinggung ya kan. Terus sedikit, ini kan kita udahan ya. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Suka, setuju, nggak setuju, langsung komen aja, ikutan. Terus sama ini kan udah closing ya. Kan tetap harus jalan, biarin aja. Gue mau cerita sedikit guys. Gue ada pengalaman buruk zaman dulu. Kenapa? Beli VCD atau DVD bajakan, gue lupa. Malam-malam ke kota. Ya. Oke. Yang ada toko obat tau kan? Tahu. Buka kaca. Enggak turun, buka kaca. Bang, bokep paling baru. Udah dong. Kan waktu itu lagi rame-rame bokep Indonesia. Ingat ya bokep Indonesia? Bokep Indonesia ada bang? Ada, ya kan? Satunya kalau nggak salah 30.000 waktu itu. Belilah ya kan, sampai rumah cek bokep binatang men. Tapi gue nggak kalah pintar. Sekitar berapa bulan kemudian, gue kesana lagi naik mobil baru. Mobil barunya ada DVD player. Lu nggak bisa bohongin gue lo. Gue tes di sini lo. Jadi gue beli DVD bokep, gue tes di situ aja. itu kisah nyata zaman goblok nih. Zaman goblok nih.
Ya itu ya gitu ya. Itu salah satu yang kita harus support lah. Walaupun nggak ada di Indonesia. Kan, jadi kita harus mau mau. Tapi sekarang langganan itu apa namanya? Bukan Brazzer, apa satu lagi? Pornhub langganan. Mari kita dukung nanti episode berikutnya. Oke guys, jadi kita aja dulu Coffee Shop Talk episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton. Sekali lagi jangan lupa support terus channel kita. Terus ikutan aja ngobrol, gak ada masalah kok. Peace out. Thank you guys. Thank you. Bye bye. Bye. Dapat ya.